Ya, selamat sahabat semua, selamat bertemu kembali di acara kita PGSSI. Dan ini adalah pelajaran ke-14 dari kuartal terakhir di tahun 2022. Ya, dan narasumber kita masih tetap Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Ya. Dan kebetulan hari ini kita berdua hadir ya, karena beberapa waktu lalu bolong-bolong ya Pendeta ya. Dan kita akan segera mulai acara ini dengan didahulukan dengan doa yang akan dilayangkan oleh Saudara Daniel Sitompul. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami. Pada sahabat Tuhan yang kudus ini, waktu Indonesia, dan juga hari persiapan di Amerika Serikat atau di belahan bumi yang lain, kami datang pada Tuhan untuk memohon tuntunan Roh Kudus pada pembahasan sekolah sahabat kami triwulan yang terakhir dan juga pada sahabat yang terakhir, sahabat 14, dengan judul segala sesuatu baru yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus agar bisa menyampaikan kabar malam ini dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus, dan juga kami semua yang sudah hadir dan juga akan hadir. Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengikuti dengan seksama dan menguatkan iman kami dan membuat kami lebih hari lebih dekat dan lebih berserah pada Tuhan. Itu juga moderator Ibu Peggy dan juga para pembaca kitab, Pak Josi Tompul dan juga Ibu Novera. Tuhan memberkati. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Berkati juga kami punya jaringan dan juga gadget yang kami gunakan. Tuhan memberkati agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal untuk kemuliaan dan amanat Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Joy. Dan kita akan menyerahkan kembali. Saudara Daniel. Iya. Oh, mohon maaf. Iya, kebiasaan dengan Joy. Ya, dan saat ini kita akan segera mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Ya. Selamat siang untuk mereka yang di Jerman. Saya lihat ini Femi Idrus masih di sana. Ya. Kemudian selamat pagi untuk mereka yang dari Amerika. Ya. Baik, kita akan coba tunjukkan dia punya screen. Ya. Oke. Segala sesuatu baru. Ya, segala sesuatu baru. Bisa terlihat ya? Ya, jelas Pendeta. Oke. Untuk pendahuluan bisa bahas tentang pengharapan akan janji Tuhan, mengapa pelajaran ini penting, ya. Pengharapan akan janji Tuhan, pengharapan adalah faktor vital dalam hidup manusia. Kita pernah bahas banyak tentang soal ini, ya. Orang yang sakit sekalipun perlu akan pengharapan supaya dia cepat sembuh, ya. Kemudian apalagi mereka yang mempunyai masalah kerohanian, ya, mengalami duka cita dan penderitaan, sering mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Pengharapan akan janji Tuhan merupakan penghiburan kepada manusia yang penuh derita, duka cita, dan sakit penyakit. Ya, janji dunia baru akan menjadi kenyataan bagi umat Tuhan. Ya, itu memerlukan satu sumber pengharapan. Ya, kenapa ini satu hal yang penting? Sebab kita akan belajar janji Tuhan yang akan menjadi milik kita. Ya, ada sebuah kutipan Mrs. White yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah seperti obat. Ya, obat yang bisa menyembuhkan kita dari luka-luka kehidupan yang kita alami. Kita akan belajar gambaran dunia baru yang di luar kesanggupan kita untuk bayangkan. Ya,
Dalam segala masalah yang kita hadapi sekarang, janji Tuhan akan memberikan hiburan, kekuatan, dan motivasi untuk setia sampai akhir. Nah, ini ayat hafalan saya lihat di bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris. Ya, harus ini yang hafalannya, Wahyu 21 ayat 5. Ya, yang bahasa Indonesia itu lain saya lihat. Ya. Baik, jadi kita gunakan aja yang sesuai dengan aslinya. Oke, Wahyu 21 ayat 5. Saya yang baca, Novera. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Wahyu 21 ayat 5. Oke, thank you. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan ini? Bisa ditanyakan kepada anggota kelas, tapi beberapa ide dikatakan, Tuhan memberikan janjinya. Dunia baru adalah rencana Tuhan, ya, sebab Dia adalah pencipta, ya, Dia bisa merencanakan segala sesuatu. Janji Tuhan tidak akan pernah salah. Kemudian janji dunia baru akan benar-benar terjadi, itu dikatakan ini adalah perkataan ini adalah benar. Jadi yang ditulis adalah apa yang dia sudah lihat, ya. Tetapi ya, yang mengatakan itu adalah ya Tuhan. Baik. Nah, sekarang garis besar pelajaran langit baru dan dunia baru kita bisa bagikan dalam 3 bagian penting. Langit baru dan dunia baru, berakhirnya penderitaan, hidup bersama Allah selamanya. Baik, janji apakah yang diberikan di dalam 2 Petrus 3 ayat 13? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi sesuai dengan janjinya. Nah, sekarang janjinya itu yang mana? Dengar serunya janji yang ditulis oleh Yesaya sebelumnya. Sebab waktu itu ya buku Wahyu belum ditulis. Nah, janjinya kita lihat janji ini dalam Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Novera? Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu dan tinggal tetap. Yesaya 66 ayat 22. Oke, thank you. Jadi inilah janji yang telah diberikan dalam buku Yesaya, ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus sesuai dengan janjinya, ya. Ini akan menjadikan satu hal yang baru. Nah, wahyu apakah yang diberikan kepada Rasul Yohanes mengenai langit baru dan dunia baru? Dan sekarang baru kita lihat apa yang ditulis oleh Yohanes, ya. Wahyu 1 ayat 1. Ya, Joy. Lalu Ya. aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Oke. Jadi yang pertama telah lalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini satu penghiburan untuk Yohanes. Laut tidak ada lagi. Kenapa? Sebab dia ada di Pulau Patmos dan dia terisolasi dari tempat-tempat yang lain. Dan dia tidak ada lagi teman-teman, dia hanya diisolasi, ya. Jadi laut itu adalah suatu lambang perpisahan, ya, terpisahnya manusia dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan antara hubungan daripada manusia dengan manusia, ya. Jadi satu penghiburan untuk Yohanes dan untuk kita di masa mendatang. Apakah indikasi bahwa dunia baru itu adalah tempat yang nyata, yaitu Eden yang dipulihkan? Nah, kalimat-kalimat yang diberikan itu merupakan satu perkara yang nyata, yang telah dilihat dan akan terjadi. Dan ini merupakan suatu jawaban kepada filsafat orang-orang daripada ini Greka, ya. Orang Greka itu mempunyai suatu pandangan kalau suatu perkara yang rohani atau para surga itu adalah satu perkara yang tidak nyata, ya. Yang nyata adalah yang artinya
yang mereka bisa lihat dan dengar. Sesuatu itu tidak nyata, tetapi semua yang dituliskan itu merupakan sesuatu perkara yang nyata. Oke, kita lihat di dalam bacaan di sini Alfa Omega, ya, halaman 713, ini jilid yang ke-8, ini adalah The Great Controversy, ya. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana gembala surgawi menuntun gembalanya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan. Daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir jernih bagaikan hablur atau kristal. Di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai memberikan bayang-bayang ke jalan-jalan yang tersediakan bagi umat manusia, umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncaknya yang tinggi. Di dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi mustahil mendapatkan tempat tinggal mereka. Ya, jadi satu hal yang sangat menarik. Ya, Bapak, kita akan hidup dengan penuh keaktifan di sana. Ada tulisan compilation yang baru daripada tulisan Mrs. White, ya, dengan judul Heaven, itu surga. Saya coba lihat di sini halaman 144. The redeemed will live active, purposeful lives, ya. Orang-orang yang tebus akan hidup dengan aktif, ya, dengan kehidupan yang mempunyai tujuan, ya. Jadi satu hal yang menarik, ya. Jadi akan banyak kegiatan kita di sana. Baik, kemudian kita coba lihat apakah pemikiran dan perasaan Anda mengenai dunia baru di mana kebenaran tinggal, ya. Apa yang Anda pikirkan, ya. Ya, kita coba dapatkan mata tidak pernah lihat, tidak pernah terpikirkan, atau penuh dengan kemuliaan. Pengalaman elemen Joyce sudah dapatkan khayal, ya. Kemudian turun ke dunia ini, apa yang selalu dia katakan? Darkness, ya, gelap. Ya. Padahal apa? Matahari bersinar. Ya. Matahari bersinar, dia rasakan dunia ini, ya, seperti gelap walaupun ada matahari. Kenapa? Suasana surga itu begitu indah sekali, ya, begitu indah. Jadi sering dia tidak kepengen lagi untuk turun ke surga dunia ini, ya. Hal yang sangat luar biasa. Baik, di manakah bait Allah? Nah, sekarang kita coba lihat, sebab ada ayat yang mengatakan, ya, bahwa tidak ada lagi bait Allah, oke, di surga itu. Pada saat yang sama kita dapatkan ayat-ayat tentang bait Allah, dan bahkan ada satu paham teologi yang katakan, oh, bait Allah itu tidak ada, ya. Kita coba lihat masuk ke sini pada bagian langit baru dan dunia baru ini, di mana bait Allah sekarang ini berada. Oke, dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2 dan Wahyu 15 ayat yang ke-5. Silakan. Ibrani 8, 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Wahyu 15:5. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Oke, jadi kita bisa lihat adanya sesuatu, ya, bait Allah di surga, ya, dan Yesus masuk ke bait Allah, ya. Jadi kalau gitu ada bait Allah di surga. Nah, kemudian kita coba lihat tambahan informasi yang kita dapatkan dari Rasul Yohanes mengenai bait suci Allah. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di depan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Oke, jadi kita bisa lihat, ya, adanya bait suci atau bait Allah, ya, ini berbicara menggambarkan tentang suasana surga. Oke. Kemudian pada saat Yohanes memandang kota suci turun dari surga, dia mengatakan, ya, dalam bagian Wahyu 21 ayat 22 bagian pertama, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya. Kemudian mengapa Yohanes tidak melihat bait surga, ini adalah satu hal yang salah. Bait suci tidak melihat
bait suci di surga. Oke, maksudnya adalah demikian. Ya, bagian akhir, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba ini. Nah, ini menggambarkan tentang apa? Tentang Yerusalem baru, ya, kota suci turun. Jadi di bait suci itu, di kota suci, ya, tidak ada bait Allah, ya. Tetapi bukan berarti bahwa, dan ini menggambarkan tentang keadaan di kota suci atau Yerusalem yang baru yang akan berpusat di mana? Ya, di dunia ini, ya, berada di dunia ini. Tetapi kalau di surga ada, sebab apa yang dilihat oleh Musa itu, ya, seperti dikatakan, ya, untuk membuat akan bait suci sesuai dengan apa yang kamu tunjukkan di gunung itu. Jadi sesuatu perkara yang lihat bahwa di surga itu ada bait suci. Tapi waktu kita di dunia baru tidak diperlukan lagi bait suci. Kenapa tidak perlu diperlukan bait suci? Memang Yesus sendiri akan hadir di tengah-tengah kita. Oke. Dan bait suci itulah merupakan suatu lambang untuk keselamatan. Supaya kita harus ingat, lambang untuk suatu keselamatan. Proses di dalam bait suci itu adalah proses untuk keselamatan manusia. Nah, di surga, ya, tidak lagi diperlukan. Kenapa tidak lagi diperlukan? Oleh semua orang adalah orang yang sudah selamat. Oke. Sekarang masuk kepada berakhirnya penderitaan. Apakah akan ada air mata selama 1000 tahun di masa penghukuman 1000 tahun? Ya, jadi selama 1000 tahun ada yang disebut, yang kita pelajari tempo hari, ya, penghukuman 1000 tahun, ya. Jadi di mana buku-buku orang-orang, manusia itu dibuka, ya. Kemudian kita akan menjadi hakim-hakim. Nah, pada waktu itu apakah ada air mata atau tidak? Ya. Dengan melihat kepada apa yang terjadi dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, ya, maka kita dapatkan bahwa mereka bisa mempunyai air mata, ya, walaupun di dalam surga membuka itu buku-buku dari kehidupan dari orang yang mereka cintai. Baik, ini adalah kita ambil dari keterangan sekolah, di pelajaran sekolah Sabat. Ada saat-saat ketika dengan patah hati kita bahkan mungkin bertanya-tanya, apakah hidup ini layak untuk dijalani? Terlepas dari kesedihan kita, Tuhan selalu ingin menghapus air mata kita sebanyak mungkin di pipi kita. Tetapi sebagian dari air mata kita yang terberat akan terus mengalir sampai hari yang mulia itu, ketika kematian, kepedihan, dan ketangisan yang tidak ada lagi, ya. Jadi yang menghapuskan akan air mata, ada satu masa di mana kita tidak lagi menghapuskan akan air mata. Oke. Kapankah Tuhan akan menghapuskan air mata dari mata kita? Silakan. Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yesaya 25 ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Oke, jadi suatu masa di mana Tuhan menghapuskan air mata, artinya kita tidak lagi akan mempunyai, artinya tidak akan merasa sedih, ya. Tetapi ada satu masa tertentu di mana kita mempunyai suatu kesedihan, ya. Apa yang akan mempunyai memori masa lalu penuh kepedihan dan penderitaan? Kita coba lihat, ya, dua ayat ini. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
Oke, jadi tiba kepada satu saat di mana kita tidak lagi akan mengingat akan apa yang terjadi pada masa yang lalu, ya, dan tidak timbul lagi dalam hati. Kenapa? Oleh sebab semuanya itu serba indah sekali. Saya ambil contoh, ya, waktu kami di Maryland pernah kami punya rumah, ya. Kemudian kami tinggal di situ dengan senang. Kemudian kami jual itu rumah dan pergi ke kondominium. Kami senang tinggal di kondominium tersebut sebab kami tidak perlu kerja untuk potong rumput dan sebagainya. Kemudian suasananya sangat indah sekali, menyenangkanlah di kondominium itu. Kemudian kami pernah tanya sama satu sama lain, sama Kathleen istri saya tanya, gimana, apakah do you miss the other house? No. Kenapa? Sebab senang. Jadi kita di kondominium kita tidak perlu lagi shovel snow kan. Ini musim dingin kadang-kadang banyak salju dan sebagainya. Kita tidak lagi terpikir kepada masa yang lalu. Oke. Keindahan surga sedemikian rupa sehingga masa lalu itu kita bisa apa? Tidak lagi kita ingat. Oke. Berakhirnya penderitaan kembali. Mengapakah ada daun di pohon al-hayat untuk kesembuhan segala bangsa? Bukankah dunia baru adalah tempat di mana tidak ada penyakit? Silakan, Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke. Menyembuhkan segala bangsa. Padahal kenapa tidak ada penyakit? Kenapa harus disebut sembuhkan? Oke. Saya percaya ya bahwa oleh sebab ada kegiatan-kegiatan setiap hari yang kita lakukan di surga, bukan? Ya, kemudian bertanam misalnya. Sebab saya lihat dari buku ini ya, The Redeemed Will Live Active Purposeful Lives. Jadi ada kemudian juga adanya Sabat walaupun dikatakan tidak ada malam ya. Dikatakan the Sabbath will continue to be observed in the new earth, tulisan Mrs. White ya. Jadi ada waktu di mana sesudah melakukan suatu pekerjaan ya, maka kita memerlukan satu hal yang disegarkan kembali ya. Jadi pohon-pohon itu adalah sesuatu perkara untuk kesembuhan segala bangsa ya. Jadi kita dapat disegarkan kembali sesudah kegiatan-kegiatan. Sama seperti pengalaman daripada Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke, mereka melakukan kegiatan dan mereka perlu istirahat, dan proses istirahat itu adalah suatu proses penyembuhan, ya, bukan? Ya, jadi restoration. Begitu juga dengan makanan itu, ya dalam hal ini daun-daun daripada pohon al-hayat, kesembuhan untuk to restore us for a better condition. Oke, baik. Apakah yang Yesus maksudkan dengan kata-kata tidak ada yang pernah melihat Allah? Jadi kita masuk kepada bagian 3. Hidup bersama dengan Allah. Baik, kita coba lihat kembali Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, tidak ada orang yang melihat akan Allah kecuali apa? Anak itu. Kemudian bagaimana Paulus menggambarkan kemuliaan Allah? 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Kenapa manusia tidak bisa melihat Allah? Dikatakan bahwa kehadiran Allah bisa menjadi satu api yang menghanguskan. Oke, kenapa? Oleh sebab dosa manusia. Ya. Namun apa yang terjadi sekarang? Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, kapankah hal ini akan dapat terjadi? Ya, Joy. 1 Yohanes
3 ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Wahyu 22 ayat 2 dan 3, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Oke, beribadah kepadanya, kemudian kita mempunyai kesempatan untuk berhadapan muka dengan muka. Apakah kita akan pernah melihat Allah Bapa muka dengan muka, atau hanya melihat tabiatnya dan kemuliaannya direfleksikan dalam wajah Yesus, anak Allah? Ya, kita coba lihat tentang masalah keterangan, kita lihat dalam pelajaran kita. Rasul Paulus yang sama menyatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, juga menyatakan kita akan melihat Dia sebagaimana adanya dan melihat wajahnya. Ya, bisa diperdebatkan apakah bagian-bagian ini merujuk kepada Allah Bapa atau Kristus, tetapi semua keraguan hilang dalam terang pernyataan Kristus sendiri dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi jelas bahwa ini adalah satu perkara yang kita akan bisa lihat. Sungguh suatu hak istimewa bagi orang yang ditebus untuk menyembah Allah di baitnya. Tetapi hak istimewa tertinggi dari semuanya adalah melihat akan wajahnya. Baik, bisa tolong baca ini, Peggy yang baca ya, tulisan dari Alpha Omega jilid 8 halaman 678 676 677. Umat Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 12. Kita melihat gambaran Allah dipantulkan seperti dalam cermin, dalam pekerjaan-pekerjaannya di alam dan dalam perhatiannya kepada manusia. Tetapi nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, tanpa selubung yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadapannya dan memandang kemuliaan wajahnya. Satu hal yang kita rindukan, kita akan bisa melihat kepada pencipta kita, ya, Tuhan yang luar biasa. Oke, apakah maksudnya mempunyai nama Allah di dahi kita? Apakah yang ditandai? Apakah ini tanda yang dapat dilihat? Oke, bisa lihat Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 22, 3 dan 4, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Apa yang maksudkan nama yang tertulis di dahi mereka? Apakah ada tanda? Oke, nama Allah. Dengan demikian kita dapat melihat jaminan keselamatan jika kita memiliki Yesus, berserah kepadanya dan mengklaim janji-janjinya, termasuk kehidupan baru sekarang di dalam Dia. Dan jika kita bersandar sepenuhnya pada jasa-jasanya dan tidak ada yang lain, Abraham percaya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran, sama halnya dengan kita. Nah, ini artinya memiliki namanya tertulis pada dahi kita. Jika kita memiliki tertulis di sana sekarang dan tidak berpaling darinya, maka itu juga akan tertulis di sana di langit yang baru dan juga di bumi yang baru. Dan bukannya ada tulisan ini, tetapi kita tahu bahwa dahi ini adalah lambang daripada kita punya frontal lobe. Ini adalah pengambilan keputusan. Nama itu adalah menunjukkan milik, ya, dan juga menunjukkan tabiat. Artinya kita milik Allah dan kita memiliki akan tabiat Allah, ya. Jadi bukannya ada tanda corengan di situ. Oke. Bagaimana ayat berikut memberikan penjelasan dekatnya hubungan pencipta dan yang telah ditebus, ya, Wahyu 22 ayat 5 bagian A. Dan dalam
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Oke, Tuhan Allah akan menerangi mereka, menunjukkan akan hubungannya yang sangat erat dengan Allah Pencipta. Apakah yang Anda paling rindukan untuk hidup bersama Allah di surga? Ini hal yang bisa saudara-saudara pikirkan, ada diskusikan apa yang paling rindukan, ya, dengan sendirinya, ya, melihat wajah Yesus yang menjadi juru selamat kita, ya, atau melihat akan orang yang kita cintai, atau kita mau ingin bertemu dengan orang-orang yang menjadi pahlawan iman, ya, apa mau bertemu dengan Musa atau Daniel dan sebagainya. Jadi masing-masing mempunyai suatu kerinduan, ya, hidup bersama Allah di surga, ya, sumber daripada sukacita. Oke. Wahyu 22:5 dan B bersembunyi, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau Allah adalah raja yang berkuasa untuk seluruh alam semesta, bagaimana orang asalnya akan memerintah bersama dengan dia? Diskusikan, ya, kita akan memerintah bersama dengan dia, ya. Kira-kira bagaimana? Bukankah Tuhan yang atur semuanya? Baik, untuk saya punya pandangan adalah sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, bahwa mereka itu harus memerintahkan akan mengatur tanaman, binatang, dan sebagainya, maka kita akan bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan memerintah bersama-sama, artinya di dalam berbagai macam fungsi-fungsi organisasi, ya, sebab organisasi Tuhan itu sangat berorganisasi. Semua orang itu mempunyai tugas-tugasnya, ya, masing-masing. Oke. Kita coba lihat dalam kesimpulan, ya, kitab Yesaya memberikan pandangan sekilas yang menarik tentang bagaimana jadinya bumi ini jika Israel sebagai suatu bangsa tetap setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Dibandingkan dengan Ulangan 28, seluruh lingkungan dengan berbagai pernyataan kehidupannya akan semakin berkembang menuju rencana awal, yaitu sebelum masuknya dosa. Rencana itu tidak terwujud seperti yang diharapkan. Kemudian sebuah rencana baru dibuat, tetapi sekarang dengan gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi dari segala bangsa. Nah, kenapa saya coba masukkan di sini, saudara-saudara? Ini diambil dari kita punya keterangan di pelajaran sekolah sahabat. Sebab karena selalu ada pertanyaan, ya, di surga kenapa disebutkan misalnya salah satu ayat yang mengatakan bahwa kalau orang itu mati dalam usia, ya, 100 tahun masih dianggap muda, ya. Loh, kalau gitu akan ada kematian di surga, ya. Nah, kita harus tahu bahwa ayat-ayat itu banyak ditulis oleh Yesaya itu berhubungan dengan, ya, rencana Tuhan untuk manusia di dunia ini, yaitu orang Israel, ya. Itu rencananya, ya. Tapi rencana itu tidak terwujud sehingga akhirnya masuk kepada suasana, ya, dunia baru yang akan datang. Sebetulnya Tuhan punya rencana, kan, kalau orang Israel itu tunduk kepada rencana Tuhan, maka akan ada suasana damai dikatakan, ya, dan sebagainya, ya, tidak ada penyakit, tetapi mereka tidak mengikuti rencana Tuhan sehingga, ya, kita dapatkan secondary application, yaitu untuk suasana surga, tetapi ini justru ditekankan oleh Rasul Yohanes, buku Wahyu, tentang apa yang akan terjadi di akan datang. Kemudian ada 12 karakteristik dari dunia baru yang direncanakan oleh Allah, ya. Anda bisa lihat ini dalam bagian pelajaran untuk para guru, ya. Dunia baru adalah ciptaan Allah yang unik. Allah saya coba lihat, sebab dia adalah pencipta. Jadi Tuhan yang ciptakan, ya, Tuhan bersabda, ya, sebab dia adalah pencipta. Dosa yang berlalu bukan lagi beban. Yerusalem akan menjadi tempat yang penuh sukacita, tidak akan ada lagi tangisan di Yerusalem, tidak ada kematian bayi yang terjadi, umur panjang dijamin oleh orang yang setia, pekerjaan yang kreatif akan dinyatakan, kemakmuran dan damai dapat dipastikan, orang-orang akan bersukacita hidup dengan kehadiran Allah, semua doa akan segera dijawab Tuhan,
kondisi kehidupan baru di alam akan diciptakan, penduduk akan mengalami hidup kebalikan dari kehidupan yang dikutuk, ya. Jadi ini berbicara tentang tulisan daripada Yesaya tentang rencana Tuhan kapan waktu untuk kalau misalnya orang Israel mengikuti akan rencana Tuhan, ya. Namun kita bisa lihat aplikasi akan terjadi untuk ke dunia baru. Baik, ada beberapa hal yang sangat ada 3 kutipan. Peggy boleh tolong baca. The Ministry of Healing, chapter 43, halaman 504. Sekarang agama itu harus berkemenangan. Sekarang kita dihadapkan kepada satu dunia kegelapan. Hampir seluruhnya sudah dilanda penyembahan berhala. Tetapi harinya akan tiba ketika peperangan itu pecah dan kemenangan akan diperoleh. Kehendak Allah berlaku di bumi seperti di surga. Bangsa-bangsa yang selamat tidak mengenal hukum lain selain hukum surga. Semua akan bergembira, dipersatukan dalam keluarga, disalut dalam jubah pujian dan rasa syukur, yaitu jubah kebenaran Tuhan. Seluruh alam semesta dalam keindahannya yang luar biasa akan memberikan kepada Allah satu pujian dan penghormatan. Oke, ini adalah menunjukkan tentang apa yang akan terjadi, yaitu penuh kemenangan kita akan peroleh. Kemudian kita ada 2 kutipan yang lain, silakan Peggy. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian untuk tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya di seantero jagat raya ini. Allah yang Maha Kasih, penguasa surga, Ia yang dipuja oleh kerub dan serafin, yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, dan wajah Bapanya yang disembunyikan, hingga kutukan dunia yang hilang ini meremukkan hatinya, dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Hal yang luar biasa, kita bahkan ada di sini dalam buku Heaven, ya, judul dengan judul Heaven is a School. Jadi surga itu adalah sebuah sekolah, ya. Jadi kita akan terus belajar, ya. Dan apakah yang kita akan pelajari, ya? Dikatakan salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Apa yang Yesus telah buat, ya, untuk keselamatan kita, itulah kita akan terus pelajari, ya, dengan tidak pernah berkesudahan, makin lama makin mendalam. Baik, dan kutipan yang paling saya suka yang tertulis di bagian akhir daripada buku The Great Controversy, ini kalimat yang terakhir, ya. Bisa silakan dibaca. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Ini satu hal yang luar biasa yang kita rindukan dan akan terjadi, ya. Bagus kalau misalnya kalau kita baca dalam bahasa ini, satu hal yang bagus sekali, ya. The great controversy is ended, ya. Pertikaian besar telah berakhir. And sin and sinners are no more, ya. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Kemudian kita lihat semuanya, dari semua yang ada di dunia ini langsung katakan God is love, ya. Luar biasa. Ya. Oke, itu adalah yang terakhir, dan sekarang kita akan coba ruang tanya jawab. Oke. Iya.
Oke, terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah membagikan ajaran yang begitu baik bagi kita semua. Dan saatnya kita masuk dalam ruang tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan dan juga bagi mereka yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand. Dan saat ini saya mohon izin Pendeta karena agak mual, jadi bisa dipandu oleh Saudara Daniel Sitompul. Apakah Saudara Daniel? Baik, siap. Baik. Dari tadi mual sekali. Kita ke pertanyaan pertama, Pak Pendeta, dari Pak Victor Ringo-Ringo. Pak Pendeta Kuntaraf, tolong jelaskan mengapa ular masih boleh masuk ke surga nanti. Ya, ular ini adalah ular beneran, bukan ular setan. Jadi ini adalah binatang, ya ada harimau juga ya, tetapi semua dalam keadaan ya bermain dengan anak-anak dikatakan ya. Jadi ular beludak ya, itu dalam arti ular yang binatang ya, bukan yang dikuasai oleh setan seperti yang terjadi di Taman Eden. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ada lanjutannya dari Pak Victor Ringo-Ringo. Pendeta Kuntaraf, tolong deskripsikan apakah kalau kita di surga menatap Roh Kudus yang image-nya sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Mohon penjelasan. Silakan Pak Pendeta. Itu ada disebutkan bahwa ada 7 roh Allah ya, tetapi namanya roh ya adalah sesuatu perkara yang tidak bisa dilihat ya, tetapi itu merupakan sesuatu perkara yang kita dapat rasakan seperti angin ya. Jadi bagaimana gambarannya, apa yang dituliskan oleh Mrs. White adalah ya, itu adalah sesuatu perkara yang rahasia yang kita artinya yang kita tidak dapat mengerti ya. Jadi oleh sebab itu suatu rahasia yang kita tidak dapat mengerti, maka bagaimana saya akan membahas sesuatu rahasia ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga menjawab Pak Victor Ringo-Ringo. Bisa Ya. komentar Oh, langsung silakan. sedikit saja. Silakan. Ya, pertanyaan saya kan karena di dalam Kejadian pada waktu Allah menciptakan manusia kan, baiklah kita menciptakan manusia atas peta dan teladan kita. Jadi asumsi saya, pengertian saya, wujud Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu sama. Apakah benar demikian, Pendeta? Iya, itu adalah sesuatu kita sebutkan, itu merupakan salah satu dasar daripada mengapa kita percaya kepada Trinitas ya. Itu adanya satu kesatuan, tetapi bagaimana bentuk kesatuan itu ya, apakah berarti ada 3 Mrs. White menyebutkan 3 persons in the Godhead ya, tetapi apakah ada kelihatan 3 tubuh, kita tidak tahu ya. Itu adalah sesuatu rahasia Allah yang kita tidak ketahui, hanya kita bisa lihat bahwa semuanya bekerja sama untuk penciptaan, semua bekerja sama untuk penebusan, ya, dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri, dan yang berbicara kepada kita sekarang ini adalah Roh Tuhan, ya, yang kita tidak bisa lihat, ya. Jadi sesuatu perkara yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata, oleh sebab ya bahkan bicara tentang bagaimana the nature of the Holy Spirit is a secret ya, satu rahasia yang kita tidak bisa dapat mengerti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, semoga menjawab Pak Victor. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Pak Pendeta. Mohon bersabar yang resen, kita dahulu yang sudah mengetik dari tadi. Dari Ibu Evi Peoh di Manado. Nah, Pendeta, pertanyaan saya sehubungan dengan pelajaran hari Jumat tentang bumi-bumi atau dunia-dunia yang lain. Saya pernah bertanya kepada
guru agama tentang Kain dan saudara-saudaranya, mereka menikah dengan siapa? Lalu guru ini menjawab, oh mereka menikah dengan orang-orang dari planet lain, dari putri kayangan dan sebagainya. Nah, bagaimana penjelasan Pak Pendeta dengan hal ini? Atau di dalam buku Roh Nubuat apa tertulis? Silakan Pak Pendeta. Saya tidak sependapat dengan pandangan tersebut, ya, sebab kita ya masing-masing dunia ya ada, artinya planet yang lain itu ada sesuai dengan kehidupannya masing-masing dan tidak dari satu planet pergi ke planet yang lain, ya. Jadi lebih memungkinkan adalah ya bahwa Adam mempunyai beberapa anak perempuan, kemudian walaupun tidak disebutkan namanya, dan yang kawin dengan Kain adalah saudaranya sendiri, ya. Dan di dalam keadaan ya di mana belum banyaknya dosa, walaupun mereka sudah mulai pelanggaran, ya, maka tidak menjadi masalah pada waktu itu dalam perkawinan saudara, ya. Artinya resikonya itu ya masih belum ada, ya. Lain dengan sekarang, kalau perkawinan saudara memang dituliskan dilarang oleh Alkitab, ya. Kemudian mempunyai resiko mungkin hemofilia dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu tidak kita dapatkan informasi tersebut. Jadi yang lebih memungkinkan adalah kawin dengan saudaranya sendiri, sebab Alkitab menyebutkan bahwa Adam pun mempunyai anak beberapa perempuan, ya, walaupun tidak disebutkan namanya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Ya, terima baik. kasih. Terima Tanda kasih Pak jempol. Pendeta Kuntaraf. Semoga bisa menjawab ya Ibu Evi Peo di Manado. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Bapak Lodi Surentu di Palu. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Pertanyaan di dalam Wahyu 22 ayat 5. Dikatakan di surga atau di dunia baru nanti tidak ada lagi malam di sana. Dalam Yesaya 66 ayat 23, sahabat berganti sahabat, seluruh umat Tuhan akan datang sembah sujud di hadapannya. Penandatanganan hari ialah petang dan pagi. Petang itu malam, pagi itu siang. Itulah hari pertama dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Yang sangat Penanda hari istimewa maksudnya, itu. penanda hari. Iya. Ya, perhitungan hari itu kan dari petang dan pagi. Pertanyaan karena sahabat, ya, seperti itulah pertanyaannya Pak Pendeta. Oke. Yang dimaksudkan adalah bahwa kehadiran Tuhan menjadikan suatu terang, ya. Tetapi apakah komposisi daripada planet-planet itu akan berubah? Ya, saya rasa tidak, ya. Sehingga dengan demikian bisa terasa adanya sesuatu perbedaan antara satu hari dengan yang lain. Apakah itu 24 jam masih tetap 24 jam, ya, satu hari, ya. Kemudian sabat ke sabat, ya. Ini sangat jelas sekali, ya, apa yang dikatakan oleh tulisan Mrs. White. The Sabbath will continue to be observed in the new earth. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab, ya, bahwa dari sabat kepada sabat. Jadi pertama saya pernah menjelaskan bahwa sebelum adanya matahari, ya, maka sudah diciptakan hari pertama dan hari kedua. Jadi kalau gitu hari itu tidak selamanya harus bergantung kepada matahari. Jadi kehadiran Tuhan, ya, sinar yang bersinar daripadanya itu boleh menjadi ukuran untuk adanya yang membedakan antara satu hari dengan yang lain, ya. Kemudian yang dimaksudkan juga tidak ada malam, ya, itu dalam arti bahwa tidak ada lagi sesuatu kesulitan yang terjadi, ya, artinya
dia punya hidup penuh dengan hidup malam, ya, artinya banyak kegelapan, ya. Jadi bagaimana itu terjadi? Terus terang bahwa hanya kalau sudah kita sampai di surga kita bisa tahu. Namun beberapa prinsip yang sangat penting yang kita harus ingat ialah bahwa sudah ada perbedaan hari sebelum matahari diciptakan. Oke. Jadi kehadiran Tuhan, ya, bisa menentukan dan membedakan hari ke hari, ya. Bahkan satu hal yang sangat menarik, ya, di sini, ya, di surga itu, ya, sedangkan God rested, kemudian dikatakan all heavenly host, ya, shouted for joy, ya. Makhluk-makhluk surga juga, ya, akan bersama-sama bersahabat bersama-sama, ya. Hal yang menarik dalam buku Heavens ini khusus tentang surga, ya. Jadi sahabat akan tetap dipelihara sebagai peringatan untuk apa yang terjadi di dunia ini, dan hari itu dibedakan dengan adanya dengan kehadiran Tuhan atau dengan satu hal yang kita sendiri hanya bisa menduga, tetapi tidak, kenyataannya baru kita tahu kalau kita sudah sampai di surga. Amin, amin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi paling sedikit ada sesuatu yang kita rindukan, ya, yaitu pengetahuan itu. Amin. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Lodi ya. Apa ada yang mau sampaikan lagi? Siap. Memang tadi saya terpaku dengan kalimat bahwa dan malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak mempunyai cahaya lampu dan matahari dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka. Jadi memang kalau seandainya disendengkan dan malam tidak ada lagi di sana dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, saya pikir ini belum terlalu sinonim ke sana. Tetap dia ada pada perhitungan oleh karena Allah sendiri, Yesus sendiri adalah cahaya matahari kebenaran itu sendiri. Maka dengan demikian tetap perhitungan Sabat itu tetap ada karena penanda hari itu adalah Yesus Kristus sebagai matahari kebenaran itu sendiri. Jadi terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Lodi. Kita lanjut Pak Pendeta, sebelum kita ke Ibu Femi, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Indah Lopulalan. Boleh bertanya Pak Pendeta, apakah di dunia baru masih berlaku 10 hukum Allah atau tidak? Ya. 10 hukum Allah sudah menjadi satu kehidupan daripada mereka, ya. Jadi hukum itu, ya, berada di hati mereka, sama seperti Anda sekarang di sini kan, ya. Anda di dunia ini, apakah kita harus diingatkan? Artinya mereka yang sudah menghidupkan, ya, tahu kalau hari Sabat itu adalah hari untuk berbakti, kemudian tahu bahwa dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak membohong. Ya, kenapa? Oleh sebab hukum itu sudah berada di hati mereka, ya, yaitu dalam pikiran mereka masing-masing, ya. Jadi hukum Tuhan adalah sesuatu perkara yang merupakan standar daripada pemerintahan Allah, ya. Jadi walaupun tidak lagi, misalnya saya tidak tahu apakah harus diajarkan lagi, sesuatu perkara yang sudah menjadi pengalaman hidup dari masing-masing, ya. Baik, terima Jadi kasih hukum atas sudah jadi kehidupan, ya. Berarti tetap kekal ya, sebagaimana Allah kekal. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjut kepada yang raise hand. Yang pertama Ibu Femi Idrus dari Jerman, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan di hati saya. Satu, kita tidak perlu berdoa lagi kalau kita sudah di sorga. Karena kita bisa langsung sama Yesus bicara. Satu. Yang kedua, dengan makhluk yang ada di dalam buku Yehezkiel. Apa ada di sana? Yang satu Yes. kepala ada 4
Lupa itu. Itu yang ditulis oleh Yehezkiel itu adalah sesuatu hal yang bersifat lambang, ya. Jadi yang kita akan lihat adalah realitas daripada lambang itu sendiri, ya. Jadi dengan sendirinya gambaran tentang Allah ataupun tentang malaikat-malaikat, ya. Jadi bagaimana keadaannya kita akan lihat di dalam sesuatu perkara yang bersifat realitas, ya, daripada lambang. Jadi ada itu ya. Ya, tetapi mungkin tidak seperti yang itu, ya, tetapi dalam bentuk yang nyata, ya, ada. Ya itu jadi kita tidak perlu berdoa lagi di surga. Oh, mengenai masalah berdoa, ya, saya percaya apa artinya berdoa? Berdoa itu adalah bercakap-cakap kepada Tuhan, ya, Iya, sama seperti kepada seorang sahabat. Jadi ya kita bisa bercakap-cakap dengan Yesus langsung, kan? iya, tahu. Iya. Jadi tidak kita perlu akan lagi kita berdoa. bercakap dengan suatu hubungan yang harmonis, ya. Jadi apakah kita tidak lagi sebut sebagai doa, tetapi itu adalah satu percakapan. Amin. Terima kasih. Ya. Semoga sudah menjawab ya, Bu Femi. Ya, puji Tuhan. Panjang yang baik, terima kasih. Ada yang raise hand berikut, Pak James Tabun. Apakah mau bertanya? Silakan open kamera. Oke, silakan Pak Tambun, langsung ke inti pertanyaan ya supaya cepat. Oke, selamat malam semua, selamat sahabat dan pendeta, selamat hari Jumat. Saya mau bertanya pendeta ini tentang sesuatu yang baru, kan. Ini saya dapati di dalam Yesaya ini, apakah ini setelah saya baca ini konteksnya bahwa keselamatan setelah di penghukuman. Jadi di ayat Yesaya 65 ini dikatakan seperti begini, janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Di ayat 18 juga, atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan serak. Menciptakan. Jadi yang tadi pendeta sampaikan tadi, Yerusalem, ya kan, yang sering dihotbahkan, Yerusalem turun dari surga. Itu Yerusalem yang dulu Eden itu akan turun. Tapi ini bahasanya nih sepertinya agak kontradiksi, sebab ini di Yesaya ini 65 ini dibilangin menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ada banyak hal-hal, itu pertama. Kedua juga ada bayi-bayi yang tidak akan mati gitu kalau dia. Dan menurut pengertian saya, pendeta yang awam ini, Tuhan itu berperaturan. Di surga aja malaikat itu melanggar, konsekuensinya ada. Begitu juga dengan di bumi ini kita. Jadi setelah kita selamat ini, kita sudah di Yerusalem baru, di situ kecenderungan mungkin hukum ada. Kalau kita melanggar, konsekuensinya itu akan mati, seperti yang ditulis dalam Yesaya 65 ini. Ada bayi-bayi dan ada orang mati umur 100 tahun, dia masih teramat mudah itu, dan umur manusia akan seumur pohon. Nah itu yang terakhir pertanyaan saya mau tanya, bahwa nanti kita ini di akhir zaman ini, menurut ini tulisan Ellen G. White, kita sudah bangga dengan mungkin kita punya kerohanian di dalam gereja yang benar. Saya bangga juga, saya seorang Advent, gereja masjid yang ada dalam kebenaran. Tetapi yang saya menjadi takut, tulisan Ellen G. White di dalam penampilan di buku ini peristiwa-peristiwa akhir zaman, tidak ada satu di antara 20 pendeta yang bersedia. Malah kita seperti orang-orang yang lain, seperti gereja-gereja yang lain. Terus ada kutipan Ellen G. White,
ada banyak di akhir zaman bintang-bintang berjatuhan. Apa pendeta mau kasih tips buat kita untuk supaya kita dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Apa beriman sajakah? Atau kita harus melakukan apa, pendeta? Itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama mengenai masalah Tuhan menciptakan langit baru dan dunia baru. Ya, kita mengetahui bahwa letak daripada bumi yang artinya Yerusalem baru adalah di tempat ini, ya, di dunia ini. Jadi dunia ini yang diperbaharui. Oke. Dan juga lokasinya itu, ya, sesuai dengan buku Zakaria itu bagaimana Tuhan akan turun, ya, adalah di lokasi di mana Yerusalem sekarang ini, ya, tetapi akan diperbaharui. Jadi langit baru dan bumi baru, ya, bukan berarti 100% baru, tetapi sesuatu perkara yang diperbaharui, ya. Itu satu. Kemudian mengenai keterangan yang ditulis di dalam Yesaya 65, ada bayi yang mati ataupun bahkan saudara akan dapatkan bahwa orang yang mati umur 100 tahun dianggap masih muda, ya. Itu adalah gambaran daripada rencana Tuhan untuk orang Israel kalau saja mereka menurut rencana Tuhan, ya. Tetapi bukan berarti bahwa akan terjadi yang demikian di dunia baru yang akan datang, ya. Jadi adanya apa yang disebut dual application daripada buku Yesaya. Rencana Tuhan, kalau mereka ikut menurut rencana Tuhan, maka itulah terjadi. Ya. Keamanan, suasana baik dan sebagainya, ya, itu adalah rencana Tuhan, namun oleh sebab tidak tercapai rencana Tuhan oleh pelanggaran orang Israel, maka Tuhan aplikasikan ini, ya, kita dapat aplikasikan untuk bukan lagi Israel secara bangsa, tetapi kepada gereja yang menantikan kedatangan Tuhan dan kita akan nikmati di surga yang akan datang. Kemudian mengenai 1 dari 20 tergantung kepada suasana yang terjadi dari satu waktu ke waktu. Kadang-kadang dalam masa Ellen G. White, ya, kadang-kadang orang oleh sebab kecewa Yesus tidak datang dan sebagainya, mengalami tantangan-tantangan, mereka sudah banyak berkorban, tetapi ternyata tidak lagi, tidak juga Tuhan datang dan ada berbagai macam masalah, sampai akhirnya Ellen G. White katakan, tidak 1 dari 20. Oke. Kadang-kadang kita harus melihat kepada konteksnya. Suasana satu gereja berbeda dengan gereja yang lain. Mungkin saja satu gereja, ya, semuanya itu siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Semuanya adalah penurut, tetapi ada mungkin hanya 1 dari 2, ya, 1 dari 20. Jadi itu adalah satu perkara yang relatif, ya, harus lihat kepada suasana dan sebagainya dan kapan itu diberikan dan sebagainya, ya. Kemudian bagian yang terakhir tentang bagaimana supaya jangan jatuh, ya. Dengan sendirinya, ya, kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan, ya. Di dalam buku Yohanes 15 ayat 3 sampai 5 itu satu hal yang sangat penting sekali, ya. Poin yang penting, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak, ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetap dalam doa yang tak berkeputusan, ya. Maka itu yang memungkinkan kita untuk tidak mudah untuk jatuh, ya. Dan itu adalah suatu pengalaman yang kita bisa miliki sekarang ini, ya. Satu hal yang sangat menarik juga waktu baca tentang buku Heaven ini, ya, bahwa kita bisa mengalami suasana surga sekarang, ya, dengan suasana yang penuh dengan damai, dalam mengasihi, suka untuk menolong, dan suka artinya rasakan kehadiran Tuhan, ya, yang merupakan persiapan untuk kehidupan kita di dunia yang akan datang, ya. Jadi kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan tidak akan jatuh kepada berbagai macam godaan yang datang kepada kita. Mudah-mudahan sudah menolong semua pertanyaan.
Terima kasih Pendeta. Ya, puji Terima Tuhan. kasih Pendeta Kuntaraf. Semoga menjawab ya Pak James Tambubun. Ya. Ada tinggal 2 pertanyaan lagi Pak Pendeta. Yang pertama dari Pak Yusevender. Pertanyaannya, apakah Yesus akan menetap bersama-sama dengan umat tebusan di dunia baru, atau Yesus itu tinggal di surga? Oh, Yesus akan tinggal di dunia baru ya, dan dunia akan menjadi pusat pemerintahannya ya. Jadi ya, tinggal di dunia baru. Baik, itu jawabnya ya Pak Yosef Bender Peter. Yang terakhir dari Saudara Pascal. Pak Pendeta, bagaimana dengan keluarga? Apakah di dunia baru ada lagi keluarga? Mengingat institusi keluarga sudah ada sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Dalam satu tulisan di Ellen G. White, anak-anak bayi akan dibawa ke pangkuan ibunya. Apakah ibu hidup dengan anak tanpa suami? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Oke. Suatu hal yang menarik tentang masalah ini. Ya, kita akan ada keluarga, tetapi dikatakan bahwa tidak ada lagi perkawinan. Ya, seperti yang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ya, saya coba lihat. Ya. Jadi dikatakan tidak ada lagi suatu perkawinan, ya sangat jelas sekali tulisan Yesus adalah benar, kata-kata Yesus adalah benar. Namun kita akan dapatkan ya keluarga yang erat satu sama lain, tetapi poin yang diberikan oleh Roh Nubuat adalah suasana surga itu begitu indah sekali ya, sehingga melebihi daripada enaknya di dalam perkawinan. Suasana itu demikian luar biasa. Sambil contoh, Anda waktu kecil, Anda suka main kelereng? Ya, suka kan main kelereng? Saya suka main kelereng. Ya, tetapi apakah saya mau main kelereng sekarang? Ya, sudah besar, ya tinggi, untuk jongkok juga susah. Jadi untuk main kelereng, ya kesukaan main kelereng tidak lagi menjadi saya punya sukacita. Pada waktu kecil saya senang sekali main kelereng, ya. Nah, suasana surga itu demikian indah sekali sehingga melebihi daripada berbagai macam kesukaan yang berada di dunia ini. Ya, bagaimana itu terjadi? Ya, kita baru akan dapat nikmati di surga nanti. Ya, tetapi disebutkan akan ada seperti keluarga dan ketemu, ya, tetapi semua kan seperti saudara. Ya. Jadi banyak hal-hal yang kurang jelas, ya kita akan dapat nikmati kalau tiba di surga nanti. Ada lagi, katanya di surga tidak ada laut, cuman ada laut kaca. Jadi kita jalan di atas kaca dong. Ya. Yang dimaksudkan adalah laut kaca itu artinya seperti kaca bersinar, ya, tetapi yang dimaksudkan dengan kata tidak ada lagi laut artinya sesuatu hal yang memisahkan akan hubungan kita. Tetapi saya percaya akan ada danau di sana yang untuk menunjukkan keindahan daripada bumi ini. Ya, kalau laut kaca kita bisa lihat ikan. Iya. Apakah mungkin oleh sebab kita tidak lagi berada di bawah hukum gravitasi sehingga tidak kalau berjalan di atas laut dan kita tidak lagi tenggelam? Ya, mungkin saja. Mungkin saja. Everything possible. Baik, terima kasih. Oke, terima Kita kasih. harap ketemu lagi di sorga. Oh iya. Ya. Kita harus ke surga. Baik, ini ada yang raise hand, Pendeta dari Amerika juga, Brother Maksa. Oh, silakan. pagi sekali sudah maksa. Di sana jam berapa ya? Jam 4:11. Jam 5. Ya, jam 5.
Jam 5:11 sekarang, luar biasa. California. Terpaksa ambil di luar daripada garasi site kayaknya ini. Pastor, I have a question. In Thursday, my member asked this question. Kalau you see in Thursday, December 29, dikatakan begini. Setelah pemberontakan Lucifer dan kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan bisa saja menghancurkan kedua pendosa itu. Jadi digarisbawahi bisa saja. Namun sebagai ekspresi cinta tanpa syarat bagi makhluknya, Tuhan menetapkan rencana penuh belas kasihan untuk menyelamatkan semua orang yang menerima apa yang Dia tawarkan. Inilah yang dikenal sebagai rencana keselamatan. Jadi kita garis bawahi bisa menghancurkan dan ada rencana keselamatan yang meskipun sudah ada bahkan sebelum bumi diciptakan. My question, saya punya pertanyaan ialah, apa ada rencana keselamatan yang berikutnya? Itu yang pertama. Kedua, apa Tuhan sudah tahu kalau kita masuk surga atau tidak? Apakah Tuhan itu bisa mengetahui sekarang ini, contohnya, maksa walaupun kamu berbuat baik segala macam, endingnya kamu akan masuk neraka, atau seseorang yang walaupun sekarang menakal-nakal akan masuk surga. Thank you. Oke. Untuk faktor yang pertama mengenai apakah ada rencana Tuhan yang lain, ya. Tuhan punya rencana waktu menciptakan dunia ini, ya. Kalau manusia berdosa, maka ia sendiri akan rela datang ke dunia ini. Itulah rencananya. Tuhan bisa menghancurkan Lucifer ataupun manusia yang pertama dan ciptakan yang baru. Tetapi itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kejam, Allah yang tidak mengasihi, tetapi oleh sebab Dia mengasihi, dan Ia siap menanggung risiko untuk datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, dan menunjukkan bahwa hukum Allah dapat diturut, dan bahkan upah dosa adalah maut, Dia mati untuk kita. Ya, satu hal yang luar biasa. Ya, itulah rencana Tuhan. Ya. Nah, saya tidak tahu tentang apa yang rencana apakah Tuhan punya rencana yang lain, sebab di dalam berbagai macam pengalaman yang terjadi, ya, kepada orang Israel, Tuhan punya rencana, ya. Tetapi sering rencana itu, ya, gagal oleh sebab kegagalan manusia, ya. Itulah prinsip daripada covenant, ya. Covenant itu adalah persetujuan antara dua pihak. Kalau tidak diikuti itu covenant, maka gagallah, ya, itu covenant, sehingga Tuhan harus mempunyai covenant yang lain. Ya. Jadi covenant kepada orang Israel, ya, dan mereka gagal, dan Tuhan punya rencana, ya. Sekarang ini bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada jemaat Tuhan di hari zaman. Namun secara prinsip tetap adalah sama, yaitu bahwa Tuhan menjangkau manusia, Tuhan menyiapkan dirinya sendiri untuk mati bagi manusia. Tuhan bukan hanya mati untuk orang Israel, tetapi kepada semua orang, ya. Jadi itu adalah satu hal yang tetap sama sesuai dengan rencana semula, yaitu dengan tujuan keselamatan untuk semua manusia sepanjang mereka mengikuti rencana Tuhan. Nah, apakah Tuhan tahu? Oh, sudah pasti Tuhan tahu, namanya Tuhan Maha tahu. Oke. Namun Tuhan tidak menentukan. Ya. Tuhan tidak menentukan bahwa saudara maksa itu akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, itu adalah tergantung kepada pilihan kita. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan mau supaya semuanya selamat. Tetapi, ya, Tuhan tidak pernah mengambil hak memilih dari manusia. Jadi manusia boleh memilih, ya, untuk menurut akan Tuhan. Dan berbicara mengenai masalah apakah misalnya sekarang baik-baik kemudian akhirnya tidak selamat, ya, ada sebuah kutipan di dalam buku Step to Christ, ya,
bahwa di dalam kehidupan kita yang naik turun itu, maka Tuhan melihat kecenderungan kita itu kemana. Mungkin saja pada saat kita mati, pada saat itu kita sedang tidak ke gereja. Tetapi kita mempunyai kecenderungan yang makin lama makin naik. Dan Tuhan melihat kepada kecenderungan tersebut. Okay. Baik, mudah-mudahan menolong atau jawabannya. The last one, if possible. Dekade ini, akhir-akhir ini muncul satu teori tentang orang menolak Trinitas. What's the best advice in short to convince them there's ada Trinitas? Meyakinkan orang tentang Trinitas, ya, maka perlu ya melihat apa yang Alkitab katakan dan Roh Nubuat katakan. Ya. Kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi tidak semua kata yang kita pakai sekarang ini ada di dalam Alkitab. Kata inkarnasi tidak ada di Alkitab. Kata milenium tidak ada di dalam Alkitab. Tapi prinsip inkarnasi, prinsip milenium ada di dalam Alkitab. Maka begitu juga tentang Trinitas. Kata Trinitas tidak ada, tetapi prinsip daripada Trinitas itu ada. Ya, jadi kita harus belajar Alkitab. Saya lagi pikir-pikir. Last time you invited me to go to Colton, ya. Saya akan berada di California tanggal 12 Maret. Ya. Oh, great. Ya, 12 Maret. 12 Maret I have to officiate a wedding. Ya, jadi hari Sabatnya tanggal 11. Ya. Okay. And then I haven't made any commitment to any church. Biasanya kalau jadi karena belum ada yang meminta. So I remember last time you requested me to preach, but I was not able to go there. So make confirmation then March 11, that's your term, and then I will make discussion about Trinity. Are you ready? Well, if you requested me to give a seminar, ya, tentang itu bisa saja. Okay, all right. Thank you so much, Pastor. Ya. Oke. Alright. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut. Masih ada yang raise hand. Sebentar ya, Pak Menjo. Ini ada pertanyaan. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan. Tapi tidak apa-apa, Pendeta dijelaskan lagi dari Saudara FS. Apakah setelah di surga semua memori kita yang di dunia ini tidak ada lagi? Artinya kita tidak bisa mengingat lagi memori-memori kita yang di dunia ini. Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Dari keterangan yang kita tahu, ya, yang lalu sudah, excuse me, yang lama sudah berlalu dan tidak diingatnya lagi. Ya, jadi kata-kata itu tersebut, ya, memberikan indikasi bahwa suasana itu begitu indah, ya, tetapi kita tidak ingat lagi kepada perkara yang buruk, ya. Namun, ya, saya percaya ada hal-hal yang dapat mengingatkan masa lalu, ya. Misalnya itu telapak tangan Yesus itu, ya, dikatakan bahwa tanda, ya, penyaliban itu, ya, masih ada sama Yesus. Ya. Jadi mau tidak mau ada sesuatu memory what has happened in the past. Tetapi orang tidak mau lagi, ya, untuk mengingat segala kesusahan masa lalu, ya, dan mempunyai suatu sukacita yang demikian luar biasa, ya, sehingga suasananya itu begitu mengembirakan, ya. Pada saat kalau kita lihat kepada tulisan-tulisan Roh Nubuat, pada saat orang-orang kudus itu masuk di surga, ya, maka langsung, ya, mereka lihat suasana begitu indah dan berkata, heaven is
cheap enough. Jadi surga itu cukup murah. Kenapa? Pengorbanan manusia itu ya yang mereka rasakan di dunia ini seperti tidak berarti dibandingkan dengan keindahan surga. Jadi heaven is cheap enough ya. Kalau begitu masih ada memori tentang apa yang terjadi ya masa lalu kan ya untuk melihat dibandingkan dengan suasana sekarang ini. Jadi sementara kan Bapak kita tidak ingat lagi ya maka itu berarti dapat juga menunjukkan suasana itu begitu indah sehingga kita tidak mau mengingat atau semua hal yang berlalu itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan suasana surga. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya, Saudara FS. Ini karena waktunya sudah mau habis. Ini pertanyaan terakhir yang sudah raise hand. Silakan, Saudara Menjo. Kami silakan untuk memberikan pertanyaannya. Happy Sabat, Pastor. Happy Sabat. Happy Sabat from North Sumatera. Iya, bagaimana? Ini Manjo ini nama Jawa tetapi ya dari Sumatera ya? Family name. Simanjorang. Simanjorang, Sinaga. Simanjorang. Ya, Oke. that's right. Jadi Begini, bagaimana? saya tertarik pembahasan mengenai dunia baru ini. Memang cuman supaya diulang aja lagi, maksud saya supaya saya juga bisa menerima. Di dunia baru nanti itu masih adakah buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat? Dan yang kedua, mudah-mudahan Pastor boleh meluruskan saya. Saya beranggapan bahwasannya dunia ini hanya dunia kita yang hilang. Artinya masih banyak dunia lain yang dalam bahasa saya katakan Adam dan Hawanya tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh karena tulisan-tulisan permulaan mengatakan Ellen White melihat Henokh sedang bertamasya di satu tempat, itu bukan di sorga. Yang dalam bahasa saya bilang manusianya tidak jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawanya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi nanti kalau di dunia baru itu apakah masih ada perkawinan? Saya setuju di sorga tidak ada perkawinan, pendeta. Saya setuju ada ayatnya. Tapi di dunia baru apakah masih ada perkawinan? Karena alasannya begini, di dunia yang lain yang Adam dan Hawanya tidak jatuh ke dalam dosa, mereka beranak cucu. Nah, setelah selesai masa dunia, setelah tiba pada masa dunia baru dan dunia kita ini menjadi pusat apa namanya? Yerusalem baru, kota. Nah, jadi apakah di dunia baru nanti yang kita tinggali itu tidak ada lagi kawin mawin? Thank you, sir. Oke. Yang pertama, apakah ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Buku Education halaman 302 dikatakan, no tree of knowledge in the new earth. Tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat di surga. Oke, yang ada adalah pohon kehidupan. Ya, atau dalam buku The Heaven halaman 138. Ya. Jadi jelas. Kemudian di dunia baru, kalau di surga mungkin inilah di dunia baru nanti masih ada. Ini berbicara in the new earth, ya. Di dunia baru tidak ada lagi pohon baik dan jahat. Walaupun judul dikatakan di sini Eden restored, ya, tetapi tidak ada lagi pohon itu. Oke. Itu pertama. Yang kedua, tujuan daripada perintah untuk anak kepada Adam dan Hawa untuk berkembang biak ya adalah be fruitful and multiply dan penuhilah bumi. Oke. Hendaklah kau bertambah-tambah dan penuhilah bumi ya. Kalau bumi ini sudah penuh ya dengan banyaknya orang saleh, apakah perlu lagi untuk be fruitful and multiplied? Jadi yang jelas ya juga buku yang sama menyebutkan tidak ada lagi perkawinan. Ya. Jadi itu termasuk di dunia baru, tidak ada lagi perkawinan. Ya. Jadi dengan demikian tidak perlu lagi
tidak akan ada lagi pertambahan daripada penduduk bumi. Ya. Oke. Ya. Semoga menjawab ya. Ya. Saman Jorang. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah habis dan juga waktu beberapa menit lagi akan berakhir pembahasan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan pertanyaan baik melalui chatting ataupun secara raise hand. Kita kembali kepada pemimpin acara PGSSI malam ini, Bu Peggy. Kami persilakan untuk menutup acara kita malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Brother Daniel yang sudah memimpin acara question and answer, tanya jawab dengan begitu baik. Dan selanjutnya acara akan kita segera tutup. Berjumpa lagi tahun depan. Ya, selamat tahun baru untuk semua saudara-saudara sekalian. Ya, sebab tidak sempat bertahun baru bersama. Jadi kita selamat tahun baru saja sekarang. Iya. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru, Pendeta Tukarap. Nah, kita akan tutup dulu pertemuan kita Happy dengan New Year, doa. Pendeta, Sebelum Pastor. kita berselamat tahun baru dan selamat Sabat, kita akan tutup dulu pertemuan kita dengan doa. Dan karena ini adalah Sabat yang terakhir tahun 2022, Pendeta akan berdoa. Doa tutup pelajaran ini dan mendoakan kita semua supaya tahun depan kita akan lebih semangat lagi belajar sekolah Sabat. Silakan Pendeta. Bapa kami dalam surga, kami puji nama Tuhan oleh sebab Engkau telah pimpin kami untuk sepanjang tahun 2022. Kami bersyukur oleh sebab Engkau pun memberikan jaminan kepada kami, Engkau akan memimpin kami pada tahun 2023. Kiranya rencana Tuhan yang akan jadi, Tuhan boleh berkati akan semua guru-guru sekolah Sabat yang ikut di dalam PGSSI atau di mana saja mereka berada. Tuhan boleh berkati dan hikmah daripada surga. Tuhan berkati dan kesehatan. Tuhan berikan dengan berkati dan umur panjang. Dan kelimpahan berkat. Dan teristimewa sukacita di dalam pelayanan. Dengan demikian kami dapat tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Ya, pada tahun yang akan datang. Boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Penuh sukacita. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kami ya Bapa, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami boleh berjalan dengan penuh setia, menyadari bahwa Engkau adalah sumber sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Selamat tahun baru. Bye-bye semuanya. Terima kasih, selamat tahun baru semua. Terima kasih, Pendeta Tukarap. Selamat tahun baru. Selamat malam, selamat Tuhan. semua. Ya.